Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Uli Simatutang di Merpati Channel. Hari ini malam Jumat, ya ini ada hujan rintik-rintik. Namun di kandang Kenut ini kita kedatangan tamu. Malam ini kita akan klarifikasi atas kejadian yang terjadi pada hari Minggu kemarin di Lapak Legok Jile, yaitu ada salah satu peserta yang kebetulan burungnya ada masalah, dan seperti apa nanti kita akan tanyakan kepada wasit dan sang joki. Oke, pertama terlebih dahulu saya kenalkan dulu dari ujung sana, ya. Ada Mas siapa, Mas? Mas Fikri, sang joki dari 21. Oke ya. Kemudian ada Mas Doe, bapaknya ya. Bapaknya Mas Fikri. Kemudian ini bapaknya Mas Riki ini adalah panitia juga, panitia di lomba kemarin. Kemudian ada Mas Yanto, dan ada Mas Ibnu, dan ada Mas Junet. Oke, saya akan tanyakan satu persatu dulu seperti apa kronologinya. Nah, ini yang tahu tentunya sang pelaku. Saya mau tanya dulu Mas Fikri. Mas Fikri, apa kira-kira yang Anda rasakan waktu itu? Seperti apa? Coba sedikit aja sampaikan. Karena ini korban bullying di YouTube saya ya. Coba Mas Fikri. Saya ngamanin burung saya. Ngamanin burung ya? Ketika wasit menyebut, ya saya tetap ambil. Oh gitu ya. Jadi wasit sudah semprit, tetap geber gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya tanya Mas Doe sebagai panitia. Kira-kira seperti apa? Panitia kan juga ada kontribusi ke sana. Kalau saya ya keputusannya di wasit, karena kan saya walaupun saya tidak tahu itu Pak undang-undang itu Seperti apa? seperti apa kan saya tidak tahu juga. Makanya kan Mas Pila udah mutusin ya saya nut aja kayak apa keputusannya kayak gitu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kepada wasit Pak Yanto atau Mas Pila, saya mau tanyakan kronologi kejadiannya seperti apa. Monggo agar pemirsa tahu semua. Kronologinya kan burung kan nggak gandeng. Ya. Dari selatan, lewatnya sebelah barat. Burung ketal. Yang satu ngalor, yang satu kan melebihi datar. Kalau kan nggak mungkin nunggu yang jalur tunggu. Soalnya yang satu kan udah lewat jalur. Makanya kan saya ambil. Gitu. Ya, kalau saya nggak ambil, saya juga kasihan yang punya burung yang sebelah sana. Tapi kan resikonya kan hilang. Oke. Jadi Pak Ibnu mengambil keputusan itu karena ada pertimbangan. Pak Yanto, sorry. Maaf Pak Yanto ya. Pak Yanto mengambil keputusan meluit, tiup peluit itu dengan pertimbangan pertama. Ya. Burung Pertama, menjauh, alasan menjauh. udah lewati batas. Sudah lewati batas. Nah. Itulah batas kolong ya. Iya. Nah, yang satu itu pertimbangannya itu aja ya, Iya. berarti ya. Ya. Oke. Sekarang saya tanyakan dulu kepada Mas Junet sebagai joki yang merasa waktu itu dirugikan. Bagaimana pendapat Anda Mas Junet waktu itu? Kalau pendapat saya perlu begini, sampai nggak masalah memang itu peraturan, tapi kan burung saya kan jalur, Ya. harusnya kan yang dilisik yang boleh bikin jalur, karena peraturan itu kalau di Pekalongan burung yang nggak jalur itu berarti kan burung yang nggak layak lomba, sedangkan wasit harus flat listriknya harus yang burung jalur itu kan yang nyampe tujuan, tolong yang burung yang jalur. Kalau burung yang jalur ini dilistriknya dari jauh, itu pasti saya kan dirugikan. Kalau kejadian kayak kemarin, walaupun diliput sampai kayak kemarin diliput sampai jauh, nggak masalah kalau menurut saya. Dia turun pulang, tapi saya minta pijakannya dari waktu. Harusnya burung saya kan dirugikan. Burung saya kan dijegat dari jauh kan burung pasti mencorot. Maka saya minta pijakan dari waktu. Dimaksudkan Apa dimaksudkan, apa gimana kok enggak? Ya saya cuma tahu saja itu. Ya udah, nggak apa-apa kalau saya gitu. Saya nggak masalah ini tak besar enggak ya. Karena setelah itu kan saya pulang.
Nah, betul. Iya. Oke, terima kasih Mas Junet. Ya, tadi sedulur kita sudah dengar ya pendapat dari masing-masing pihak yang kemarin di lapangan langsung ya, di kolong langsung. Ya memang semua manusia mempunyai kesalahan. Namun kesalahan itu tidak seharusnya berlarut-larut ya. Dan pada malam ini kita klarifikasi ini mudah-mudahan akan mendapatkan solusi yang bagus untuk kedepannya. Nah, di sini sudah hadir juga wasit senior juga Bapak Ibnu. Kita akan minta pendapatnya dari Bapak Ibnu. Monggo Bapak Ibnu minta pendapatnya. Terima kasih Mas Eko. Untuk teman-teman, sebetulnya adalah kejadian yang saya lihat ketika saya mengamati di YouTube ataupun menurut cerita orang yang melihat langsung, bahwa kejadian ini adalah kejadian luar biasa. Karena kejadian ini sebelum burung itu terbang, angin itu kencang sekali. Ya, ketika angin kencang sekali, burung keluar jalur. Kalau menurut tatanan atau aturan yang memang harus dilaksanakan, ketika burung menjauh adalah burung yang tidak layak lomba. Itu memang betul apa yang disampaikan sama Mas Bimo. Akan tetapi ini adalah kejadian yang memang luar biasa, yang belum pernah terjadi, mungkin belum pernah dialami sama Mas Nurbianto atau Mas Pila. Ini belum pernah dialami. Jadi dia betul juga ketika burung di luar jangkauan atau dia berpedoman pada ini loh garis yang harus kita penuhi. Sebetulnya bukan itu, karena yang paling betul adalah ketika burung yang jalur atau yang menuju kolong itu yang layak untuk diberikan peluit begitu. Jadi menurut saya ini itu sudah tidak usah dibesar-besarkan, karena ini menurut saya itu hal yang wajar lah. Menurut saya hal yang wajar ketika Mas Junet hanya minta kebijakan dari seorang joki kepada wasit. Ini harusnya tidak terjadi seperti ini. Dan pada saat itu pun belum jauh, karena memang Mas Junet lebih berpengalaman ketimbang Mas Fikri sebagai joki. Ketika Mas Fikri sudah dipeluit, dia jauh, burungnya jauh dari janjian. Apapun yang terjadi itu pasti akan terjadi. Dia pasti akan berusaha untuk menjatuhkan lawannya, karena ini adalah sebuah permainan. Kalau anggapan saya dia masih wajar, tapi ketika kita melihat etika dalam mengeber burung, ketika burung kita jauh, asumsi orang, pikiran orang itu akan wah itu jokinya jelek seperti itu. Ketika burungnya jauh digeber terus, secara naluri akal sehat ini pasti untuk menjebloskan burungnya Mas Junet itu pasti. Kita tidak memungkiri itu karena burungnya gitu jauh, ya? iya. Tapi kalau etika dalam menggeber burung, saya tahu etika. Oh, burung saya jauh, diamkan saja sudah, nunggu sampai benar-benar burung itu jalur ke sini. Kalau memang resiko hilang, itu adalah resiko dari peserta karena burungnya keluar jalur jauh. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk semuanya, bahwa memang ini adalah kejadian yang luar biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan gitu. Karena kita mengklarifikasi ini biar lurus. Ya, biar lurus, biar tidak ada perselisihan. Sebetulnya Mas Junet dengan Mas Fikri atau yang punya PJ Sansan itu tidak bermasalah, dan kejadian itu karena terjadi dengan, kalau kata saya, PJ Sansan selaku panitia penyelenggara itu seperti itu. Otomatis orang berpikiran wah wasitnya belani, Asumsinya kurang bagus ketika diwasit. Kalau kata saya karena Mas Nurbianto ini atau Mas Pila ini nggak tahu persis kejadian yang harus dia ambil, kan gitu. Ya sebetulnya ketika Mas Junet minta kebijakan, Mas Junet itu harus sebetulnya nggak usah setelah itu, sebelumnya pun dipersilahkan. Kalau katanya sebelumnya pun dipersilahkan, ketika peluit belum berbunyi atau setelah peluit berbunyi dia nggak usah dia tetap mengamankan burung, tinggal bilang nggak bisa burung saya seperti ini soalnya yang satu keluar harus seperti itu. Jadi ini karena memang situasinya waktu itu
luar biasa. Artinya luar enggak- biasa, belum pernah kejadian luar terjadi biasa, kejadian luar Iya, biasa. kejadian luar biasa. Kita sebutnya dalam istilah merpati kejadian yang luar biasa di luar dugaan Iya. kita. Dan ini sebenarnya memang tidak masalah. Tidak perlu Karena masalah. yang jadi masalah itu ketika salah satu burung itu juga punya panitia, ya, Iya. asumsi orang itu wasit belain panitia, asumsi ada gitu. Betul, pasti. Kemudian ada juga yang penonton itu kadang kan suka rewel, mungkin mengatakan kalau Mas Fikri ini sengaja dijebloskan punya Mas Junet, Pasti. padahal dia hanya geber burungnya sendiri biar masuk kan, biar Iya. nggak hilang. Selamat kejuran Iya. nggak hilang. Jadi itu asumsi penonton, Iya. Mas Doa ya, bukan ini asumsi penonton. Oke, sekarang saya minta tanggapan kembali dari Pak Yanto. Kira-kira gimana dengan pandangannya Pak Ibnu? Monggo. Iya. Ya. Pandangannya gimana Mas? Maksudnya bahwa pandangan Mas Yanto itu kan bahwa oke lah, tunggu burung yang jalur itu sampai kolong. Artinya sampai di kolong dan sempit yang menjauh ya biarkan, karena menurut pendapat Pak Ibnu bahwa tadi burung yang menjauh ya sudah, memang itu dianggap tidak layak lomba, dianggapnya gitu, bukannya karena mungkin situasi angin dan lain sebagainya. Itu gimana? Itu kan kalau yang lihat posisi, Ya. soalnya kan posisinya udah mau finish. Kecuali kan yang muter-muter, yang jauh dari bapak, itu enggak apa-apa. Tapi kan itu burung kan udah mulai finish, yang lewat jalur finish. Tapi ini nggak perlu jadi perdebatan, Ya. tapi saya hanya mau menceritakan fakta ya, biar artinya jenengan nggak perlu apa ya, oke lah kita sama-sama nyari solusi kan. Kalau saya lihat di video, ini real ya, salah satu wasit hantu ya, asisten kok namanya ya, Iya, wasit yang dan wasit. itu sempat memanggil burungnya sebelum semprit, itu fiber banyak yang tahu, malah saya nggak kepikiran itu loh. Nek, kalau saya sendiri nggak tahu. Iya, Nah, makanya soalnya ini- aku fokus pada burung lah. Setelah adanya komentar itu, saya pun lihat video, jadinya saya pakai video. Ternyata betul, sebelum disemprit itu masih bisa kita lihat videonya. Itu sempat dipanggil-panggil, oi, 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 oi. Mundur. Sebelum gitu loh, sebelum jauh, Iya, sebelum sebelum semprit, itu wis berbunyi, dipanggil-panggil. Nah. kemudian mundur itu. Nah, Kemudian mundur saya lihat. artinya gini, ketika semprit itu posisi burung sebenarnya belum menjalur ini. Jadi burung memang ya kayak gini ya, ini mau menjalur, burung ke sana, Ya. dipanggil-panggil. Artinya itu bukan burung sudah menjalur loh. Jadi kan burung itu harapannya tipis, maksudnya kalau Ya. disemprit. Nah itu maksudnya Pak Ibnu. Kira-kira yang benar gimana? Ini mungkin mau debat nggak apa-apa. Mumpung ada semua, kita relax aja, kita nggak usah gitu. Gimana Itu kira-kira? kan kalau asisten manggil itu kan cuma ngasih kode biar burung kan biar jalur. Tapi kan di masih kode diteriakin kan tetap jalan jalur gitu. Iya. Nah itu akhirnya kan disemprit kan? Nah, Gitu. kan disemprit. Nah, disemprit akhirnya digeber kan kayak Iya. gitu. Nah ini kalau menurut Pak Yanto, ini kan namanya klarifikasi. Tentu pemirsa itu biar tahu dan tidak akan membuli lagi Mas Fikri. Ini korbannya sekarang Mas Fikri, terus terang saya juga kasihan Mas Fikri, minta maaf ya Mas Ya Fikri ya. Mas Fikri, ya wasit. Iya Mas Fikri ya wasit, Ya betul. wasit. Ya wasit. Pada saat itu ya wasit. Wasit juga Wasit dibully. bener juga salah, apalagi salah. Makanya ini kan klarifikasi tujuannya untuk penonton itu clear. Iya. Oh jadi sebenarnya kejadiannya kayak gini, ya nggak ada yang salah, Nah. kayak gitu. Cari solusinya kan Mas Junet ya. Nah ini kalau menurut Mas Bila, karena Mas Bila sangat penentu pada malam hari ini, penentu agar river ini bisa clear. Kayak gimana kira-kira? Monggo pendapat dengan. Pendapat saya ya kalau yang kayak kemarin ya nggak apa-apa aja. Kecuali kan kalau burung yang satunya di belakang lalu kayak ini kan masih paruh ke atas itu nggak apa-apa. Saya ambilnya kan yang galur, yang kongo, tapi kan itu kan keluar dari. Nah ya, kalau itu menurut jenengan itu hanya penyelamatan yang satu burung, kan
gitu kan, menyelamatkan burung yang mau Iya, hilang itu. iya. Nah itu apakah peraturannya seperti itu kalau dalam lomba itu menyelamatkan burung atau tetap lombanya kayak gitu? Ya, karena keterbatasan mungkin ya mas. Nggak apa-apa, ini Iya. terbuka. Karena keterbatasan mungkin karena Keterbatasan. keterbatasan memang kalau saya pribadi menganggap kejadian ini luar biasa dan belum pernah Belum dialami pernah sama kan, saya. belum pernah kan kejadian. Belum pernah Ya. kejadian yang seperti ini. Jadi menyikapinya dia menurut Mas Yanto sendiri kalau kata saya betul itu betul. Kalau prediksi saya itu burung belum keluar jauh dari situ. Kalau prediksi saya pada saat itu burung belum keluar jauh masih bisa untuk dipanggil. Kecuali kalau memang kalau burung itu memang betul-betul menjauh, istilahnya melewati batas jauh kan gitu kan. Berarti kan burung itu masih bisa untuk muter balikan gitu. Oke, oke Pak Inu, ini kan pasti nanti ketika saya tayangkan, ini pasti akan ada komen, kok nggak ada penyelesaiannya apa gitu. Iya. Yang saya maksud ada kesimpulan, minimal kesimpulannya apa ini? Dia paling tidak Ya, kan ini Intinya ya, kesimpulannya ya ini buat pengalaman kita orang-orang. Ini keputusannya itu aja. buat pengalaman. Nah, ini pelajaran ini belum Mbak, Nah, ya. nanti kan buat pengalaman kita semua, terutama Doki dia juga wasit. Oke, jadi gitu ya Pak Inu ya. Ya buat pengalaman lah ini ya buat kelas masuk buat pengalaman tidak wasit, tidak pengalaman dengan hobi. Nah itu kalau wasit pasti aturannya jadi burung nanti kejadian kayak gitu yang harus diambil wasit ya burung yang jauh itu. Untuk depannya kayak gitu ya. Berarti nanti kedepannya kan harus ada aturan. Ya nanti ada regulasi, Iya, ada ada aturan-aturan yang ada jelas aturan. mungkin bisa kita. Nah ini sebenarnya benar juga kalau kemarin saya ada ide untuk membuat apa persatuan di Pekalongan ini muncul kembali ya. Ya, karena ada hal semacam ini nanti jelas regulasinya. Oke, jadi sebelum merpati semua ya ini kejadian luar biasa dan kita pun tidak ada yang salah ya karena memang di luar dugaan spontanitas wasit pun ingin menyelamatkan burung Ya, ya sementara sang joki kayak Mas Junet yang sudah sampai ke atas puncak juga ingin dimenangkan juga karena ya susah juga untuk sampai ke babak akhir. Nah ini solusinya adalah bahwa untuk ke depan kita akan buat regulasi yang lebih bagus yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Guru Ibnu bahwa kasus kayak itu untuk ke depan nggak akan terjadi lagi. Insya Allah kayak gitu ya, Pasti. nggak akan terjadi lagi. pasti. Karena sudah tahu semua berarti bahwa besok kalau ada kasus kayak gitu, ya caranya seperti ini. Gebernya kayak gimana, kulitnya kayak gimana, tahu. Soalnya burung kita lomba kita main burung kita harus siap hilang. Kita apalagi udah mulai dapat kita udah siap hilang. Ya saya sering burung saya lomba hilang ya saya sering. Tapi kan kita pemain harus siap. Walaupun burung itu bagus, walaupun itu burung mahal, ya kita harus siap. Kalau nggak siap ya jangan ikut lomba. Betul, karena gini mas Junet, tidak semua joki paham akan Nah, aturan yang ada. aturannya ada. Joki sekarang banyak sekali joki yang tidak mengetahui aturan. Dia Hanya main hanya saja. dari melihat atau dari kebiasaan yang sering terjadi. Berarti kalau ini memang kejadian yang luar biasa, Ya. di luar nalar kita, di luar logika kita. Seperti Tahu itu. video ini wae. Nah, Fadil bisa mungkin. Nah itu makanya biar Video ini nama Ah. tapi nama dia tetap ame sewu Pak Guru tetap dorongku ya lolos, sing ngono tetap kanggu. Waktu semua temu jenderal, bola lama temu jenderal. Jadi maksudnya Jadi gimana? bola lama sana sebelah pulau nemen. Jauh. Jenderalnya kan nangar. Tapi di print ya tetap kumplung kocok. Tapi Iya. kan ini makanya blok kayak Mas Junet. Tapi dimasukkan. Dimasukkan, tapi jenderalnya orang tetap pernah kanggu. Dia tetap Oh, gitu. masuk. Tetap tidak masuk. Karena beda tempat. Cuma aku bayang aku dua kali ini kejadian Oke. itu. Jadi hampir sama. Iya, Tapi cuma sana- beda Hmm. tempat kayak gitu. Oke. Jadi kalau kesimpulannya gimana ini Pak Ibnu? Kesimpulannya untuk Ya. ke depan nih. Ini dijadikan untuk pembelajaran kita ke depan, terutama joki, wasit, serta pemain yang mungkin mau menuju ke event yang lebih besar kan gitu. Jadi ketika ada kejadian seperti ini kita pakai akal yang sehat lah.
Ayo Iya. pakai pemikiran yang jernih lah. Jangan asal pas kita saya pingin begini, saya begini, tidak. Kita hilangkan semuanya itu. Jadi untuk joki pakailah etika penjokian yang bagus, wasit pakailah kebijakan yang panjenengan punya gitu. Karena di situ adalah pemimpin perlombaan adalah wasit. Wasit. Ketika wasit bijaksana itu mungkin akan lebih baik ketimbang Benar. nyuwun sewu wasit yang terlalu arogan, karena saya tahu dasarnya ada beberapa wasit yang mungkin arogan karena dia mengetahui aturan hanya sepintas selalu ataupun dia hanya katanya begitu. Oke, sedulur merpati dimanapun Anda berada. Jadi pertemuan hari ini sudah clear ya bahwa jangan kita gampang memberikan komen yang mungkin kalian sendiri belum tahu pastinya ya, apalagi sampai membuli ya. Kita Nggak semua apa-apa. adalah sedulur, kita sedulur, bahkan ingat lagu saya nggak, sedulur mergosoro ya. Jadi kita buat apa kita bersaudara kalau kita saling bully ya. Oke, kesalahan itu hal yang wajar, manusiawi kesalahan, tapi tidak perlu sampai membuli. Ini Mas Fikri saya anggap luar biasa, masih anak muda sudah bisa menjoki sampai bersaing dengan Mas Junet. Jadi jangan sampai generasi muda kayak gini down karena bullying yang tidak bermanfaat. Oke, yang akhirnya gitu ya. Iya. Ya. Oke, demikian pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membangun kedepannya, bisa membangun perkolongan merpati di Indonesia, khususnya di Pekalongan dan sekitarnya. Oke, saya minta bantuannya seperti biasa ini, walaupun agak rodok sedih sidik ya. Ning tetap kita buat ceria ya. Iya. Oke ya. Pancen mantap ya. Ya. Siap ya. Ya. Oke. Merpati. Mantap. Wah, Mas semangat banget karena suasananya agak sepi banget nih. Ya Mas, matur ya ya. Oke ya. Merpati. Pancen mantap. Oke, akhirul kalam, apabila saya ada kesalahan dalam membawakan acara ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, terutama Mas Junet sebagai tuan rumah. Wassalamualaikum. Thank you.